Assalamualaikum pemirsa PAL TV, kembali lagi di pelesiran umroh bersama Holiday Angkasa Wisata perjalanan 18 Januari 2024. Di episode sebelumnya, para jemaah telah sampai di kota Mekah, kemudian memulai perjalanan awal umroh pertama. Rasa haru saat pertama kali melihat Ka'bah dan mulai melaksanakan rangkaian umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah sekarang kita memasuki Masjidil Haram dan ini adalah umroh yang pertama dari grup Holiday Angkasa Wisata charter pesawat 18 Januari 2024. Setelah sampai jam 9 malam lebih kurang di hotel, setelah makan dan persiapan, baru sekarang kita menuju ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf umroh yang pertama, sa'i dan tahallul. Insyaallah mohon doanya semoga umroh kami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan umroh yang mabrur dan mabrurah. Amin. Subhanallah Alhamdulillah walhamdulillah la ilaha illallah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Rangkaian demi rangkaian umroh dilaksanakan oleh seluruh jemaah mulai dari tawaf. Tawaf adalah salah satu rukun yang dilakukan saat ibadah haji dan umroh dalam agama Islam. Tawaf mengacu pada kegiatan mengelilingi Ka'bah, bangunan suci yang terletak di pusat Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi. Kegiatan tawaf atau mengelilingi Ka'bah dilakukan sebanyak 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri pula di titik yang sama. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami mohon padamu iman yang sempurna. Amin. Sempurnakan iman kami ya Allah. Amin, Allah. Mantapkan iman kami ya Allah. Amin. Kuatkan iman kami ya Allah. Amin. Tambahkan iman kami ya Allah. Amin. Sempurnakan iman kami ya Allah. Amin. Sempurnakan keyakinan kami ya Allah. Amin. Keyakinan yang benar ya Allah. Amin. Bimbing kami ya Allah. Amin. Agar apa yang kami lakukan selalu benar menurut-Mu ya Allah. Amin. Beri kami rezeki yang luas, hati yang khusyuk, lidah yang selalu berzikir menyebut nama Allah, rezeki yang halal dan baik ya Allah. Amin. Taubat nasuha dan taubat sebelum mati kami ya Allah. Amin. Ya Allah, beri kesempatan kami ya Allah agar kami dapat bertobat sebelum kami mati ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami ya Allah selagi dosa kami masih berlumuran ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Amin. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, berikanlah ketenangan ketika kehendak kami mati ya Allah. Amin. Kemudahan saat sakaratul maut ya Allah. Amin. Dan ampunan dari segala dosa yang kami lakukan ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, berikanlah kami rahmat sesudah kami mati. Amin. Dan ampuni kami ketika kami dihisab, keberuntungan yang memperoleh surga dan terhindar dari neraka-Mu ya Allah. Dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, wahai Tuhan yang maha tinggi, yang maha pengampun, Tuhan kami, berilah kami tambahan ilmu pengetahuan dan gabungkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Kemudian setelah melaksanakan rukun tawaf, para jemaah melaksanakan rukun sya'i. Sya'i merupakan salah satu ibadah yang wajib ditunaikan dalam rangkaian pelaksanaan haji. Sya'i dilakukan di antara Bukit Safa dan Marwah.
Syai disyaratkan berdasarkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail yang diriwayatkan Ibnu Abbas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan Hajar harus berlari ke sana kemari mencari air untuk dirinya dan anaknya yang kala itu kehausan. Kemudian ia berjalan mengitari Bukit Safa hingga Marwah sejumlah 7 kali untuk melihat sekelilingnya apakah terdapat air atau tidak. Sa'i harus dilakukan dengan berjalan sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah. Hal ini didasarkan pada apa yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ijma jumhur ulama. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim khairan fa inna allaha syakirun alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Umroh yang pertama kita selesai. Alhamdulillah. Sekarang kita tahallul. Kemudian setelah rangkaian sa'i telah ditunaikan, selanjutnya mengikuti rukun memotong rambut atau tahallul. Tahallul atau mencukur rambut terdapat beberapa aturannya. Mencukur rambut hendaknya menghadap kiblat dan paling sedikit memotong 3 helai rambut. Untuk jemaah haji pria hendaknya mencukur bagian rambut kepala atau memendekkannya, bahkan lebih utama untuk mengundulinya. Sementara wanita utamanya adalah memendekkan rambut. Makruh bagi perempuan untuk menggundulkan rambut kepalanya. Akhirnya seluruh rukun umroh telah terlaksanakan oleh seluruh jemaah holiday Angkasa Wisata keberangkatan 18 Januari 2023. Gimana Pak kegiatan hari ini Pak? Lancar alhamdulillah. Dengan didampingi Ustadz di samping saya ini, alhamdulillah berjalan lancar. Semua jemaah semangat, takbir, Allahu Akbar. Saran untuk holiday Angkasa, tetap lanjutkan, tetap tingkatkan, semuanya sudah cukup baik. Bila perlu ditambah baik lagi, biar lebih berhasil lagi. Untuk sana keluarga saya, kalaupun mau umroh, jangan lupa ikut holiday. Oke. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari kedua, hari ketiga kita di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan hari ini agenda kita adalah ziarah, yaitu menapak tilas atau napak tilas ke beberapa tempat bersejarah di mana pernah terjadi sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, baik terhadap Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat maupun nabi-nabi sebelumnya. Salah satu yang akan kita kunjungi adalah Jabal Sur. Berjalan Pak, coba bayangkan. Tadi kita naik mobil dari hotel kita tadi menuju ke sini. Bayangkan Nabi jalan kaki. Ini jaraknya baru dikit ini kaki kita lihat di Jabal Sur. Begitu jauh itu. Nabi berjalan kaki malam hari ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan orang-orang kafir Mekah langsung mengejar, dikejar mereka. Lalu Nabi akhirnya naik ke atas gunung Sur. Itulah disebut dengan Jabal Sur yang akan kita kunjungi nanti. Begitu beliau naik ke sana, beliau bersembunyi di dalam gua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Umroh bersama Holiday Angkasa Wisata, waktu-waktu berada di kota suci Mekah dimanfaatkan dengan sangat baik. Setelah melaksanakan umroh pertama, di hari berikutnya para jemaah dimanjakan dengan berziarah di kota Mekah ke tempat-tempat yang sangat istimewa oleh tour leader dan mutawif Holiday Angkasa Wisata yang sangat berpengalaman. Para jemaah diajak mengunjungi Jabal Sur. Para jemaah dikenalkan dengan sejarah dari Jabal Sur. Gunung ini terkenal karena menyimpan sebuah gua yang dikenal sebagai Gar Al-Tauf atau Gua Banteng, di mana Nabi Muhammad dan rekannya Abu Bakar berlindung dari orang Quraisy saat migrasi ke Madinah. Bagi kebanyakan umat Islam, gua tersebut memiliki makna religius dan oleh karenanya banyak dikunjungi perziarah dan turis. Sallallahu, tangannya, lambai, tangannya semua lambai, tangannya, sallallahu, sallallahu ala Muhammad. Insyaallah dengan kita berziarah ke sini, kita akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai mengunjungi Jabal Sur, para jemaah berjalan lagi menuju Padang Arafah. Padang Arafah sudah tidak asing lagi bagi umat Islam yang menjalankan ibadah haji atau umroh. Arafah menjadi salah satu tempat suci di Mekah selain Baitullah atau Ka'bah yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan tawaf. Sejarah Padang Arafah pun menjadi menarik untuk diziarahi para jemaah umroh. Arafah dikenal dengan Jabal Ar-Rahmah atau Gunung Rahmah yang berada di sebelah timur kota Mekah dengan ketinggian 70 meter. Dilihat dari kenampakan alamnya, tempat ini merupakan lembah berupa hamparan pasir dan batu yang dikelilingi oleh bukit-bukit berbatu.
Untuk menuju Arafah, jemaah umroh dan haji harus menaiki bus melewati Bukit Mina dan Musdalifah. Kawasan Padang Arafah dikelilingi oleh sebuah jalan lingkar Arafat Ring Road. Di tengahnya dibagi menjadi blok-blok yang bertujuan untuk membangun tenda-tenda jemaah haji dari setiap negara untuk melaksanakan kegiatan tawaf. Arafah yang diperkirakan berjarak sejauh 21 km dari kota Mekah dengan luas sebesar 8 km persegi ini menyimpan banyak sejarah. Tempat ini menjadi tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa alaihissalam setelah diturunkan dari surga. Kemudian para jemaah menjumpai Jabal Rahman. Selanjutnya para jemaah mengambil mikot di Masjid Jirona untuk melaksanakan umroh yang kedua. Holiday, oke. Holiday, mantap. Holiday, berkah. Takbir. Sallallahu ala Muhammad. Jemaah holiday merasakan kegiatan selama di Mekah yang sangat padat dan luar biasa. Setelah mengambil mikot, para jemaah menerima tausiah bimbingan manasik di dalam mobil untuk memantapkan niat umroh kembali menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan umroh kedua. Bagi jemaah yang ingin membadalkan umroh untuk keluarga yang sudah tiada, dapat melaksanakan umroh yang kedua ini. Seluruh rangkaian demi rangkaian rukun umroh kembali dilaksanakan oleh para jemaah di umroh kedua ini. Setelah selesai melaksanakan rukun umroh, akhirnya jemaah telah sah melaksanakan umroh yang kedua. Alhamdulillah, seluruh rangkaian jemaah umroh 18 Januari 2024 di Tanah Suci telah terlaksanakan. Selanjutnya, masih ada rangkaian perjalanan lagi dari Holiday Angkasa Wisata. Holiday, holiday, takbir, takbir, takbir.